Cuma gue suka banget aplikasi dari keramik motif batik ini. Dia gunain border di sini nih. Bisa dibilang border, bisa dibilang stopper. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini teman-teman kita lagi ada di Jalan Raya Pondok Petir nomor 99. Lebih tepatnya ada di perumahan Trevista Hills. Kenapa ini kita pilih buat teman-teman? Karena akan dibangun 1.500 unit dengan 5 klaster. Bisa dibilang ini adalah perumahan yang besar teman-teman. Dan kita mau ngebahas satu rumah yang jadi permintaan dari teman-teman di komen. Ini adalah tipe satu lantainya yang affordable sekitar 800 jutaan. Yuk sekarang kita mulai bahas dari atas dulu. Ini menarik teman-teman karena kalau kita lihat ini atapnya itu modelnya atap pelana, cuman ternyata atap pelana itu nggak sama derajatnya. Jadi yang ini tuh lebih curam, yang ini tuh lebih landai. Habis itu di sebelah sininya ada bagian yang dak betonnya teman-teman di pinggir, dan di bagian yang pinggir sebelah kanannya itu dia ada atap pelana lagi model kesini, dan dari belakang ada yang ke depan begini. Nah itu nanti ada talang airnya di situ. Yuk, sekarang kita lihat lagi ke sini. Ini menarik, teman-teman. Bisa dibayangin kalau di dalam rumah ini nanti itu benar-benar tinggi ceilingnya, karena itu yang bentuknya pelana itu plafonnya ngikutin, teman-teman. Jadi ya benar-benar kelihatannya tinggi banget, dan itu di bagian sopi-sopinya ini itu dikasih kaca mati. Kaca matinya juga menarik karena ada permainan yang beda-beda ukuran dari kacanya. Jadi seperti ada motifnya. Jadi situ kecil-kecil, besar dan besar. Nah, ini adalah yang bagian yang paling menarik. Ini dia gunain tali air. Cuman tali airnya itu berbeda sama tali air biasanya, teman-teman. Biasanya kan dia cuma lurus-lurus aja. Ternyata tali air kalau bisa dimainin dengan pola seperti ini, kelihatannya jadi menarik juga. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ini dibelah dulu di sini. Yang ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih besar, 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 kecil, kecil. Nah, polanya ini tuh kelihatannya kayak ngacap, kayak asal-asalan, padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Dia tetap seragam. Nah, kalau teman-teman suka, bisa pause video ini. Habis itu minta bikinin seperti ini untuk pola tali air di rumah, teman-teman. Dan yang kerennya adalah di bagian catnya, teman-teman. Catnya ini tuh berasa glossy-glossy gitu karena ini pasti gunain weather seal. Jadi kalau kita tuh pengen ngecat rumah itu lebih bagus, kita belilah cat yang sedikit lebih mahal, teman-teman. Karena ya itu keawetannya berbeda. Kalau teman-teman suka ngeliat, kita jalan gitu ke dalam satu perumahan, kadang-kadang suka catnya itu udah mulai memudar gitu. Baru setahun 2 tahun. Nah, kalau kita gunain cat weather seal dengan harga emang sedikit lebih mahal, jangan diirit di bagian situnya, kita akan dapat satu rumah yang selalu kelihatannya fresh dan gampang dibersihin. Nah, sekarang kita mau ngebahas di bagian topi-topiannya ini, teman-teman. Ada yang unik kalau teman-teman perhatiin. Nih, miring. Dia masuk ke dalam begitu. Sebenarnya menarik kalau untuk jadi fasad rumah. Kenapa? Karena seakan-akan kita ditarik mau masuk ke dalam rumah, teman-teman. Karena bentuknya dia miring begini kan. Tapi tetap di depannya ini dia masih ada tali air ya. Nih, lihat nggak? Jadi walaupun di sini miring, ini kan dimiringin dari sini nih. Di sini itu masih ada tali air yang muter ke sini, teman-teman. Seperti yang sering gue bilang, kalau misalnya ada air, dia jatuh ke bagian tali air ini, dia akan jatuh langsung ke bawah dan nggak ngotorin bagian sini. Jadi walaupun ini dimiringin, tetap di pinggir sininya itu udah dikasih tali air. Oke, dan ini ada yang menarik lagi. Ini unik sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Biasanya kalau kita bikin jendela kayak gini, itu bagian sini tuh ada kusennya. Sedangkan kalau ini, di bagian sini tuh dibikin frameless gitu. Nggak ada frame-nya. Di bawah juga tuh. Tapi tetap di tengahnya ini dikasih frame. Jadi hasilnya kelihatan berbeda dari rumah-rumah yang lain. Dan ternyata ini bisa jadi ide juga buat teman-teman yang kepengen punya satu pola jendela yang menarik. Nah, di sini juga ada bagian yang miringnya juga nih. Jadi benar-benar semua tuh lagi ngetren sekarang sebenarnya miring-miring kayak gini, karena minimalis yang biasa itu kan biasa kotak-kotak aja. Sekarang ini udah tren dari tahun lalu, mulai banyak yang dimiring-miringin. Cuma ada sayangnya teman-teman, di bagian sini tuh mestinya bisa lebih rapi lagi nih.
Tapi ini simple lah, tinggal pakai plester, habis itu dicat putih lagi, pasti benar-benar kelihatan sangat menarik. Nah, kalau untuk bagian carportnya juga bagus, karena carportnya ini udah gunain keramik teman-teman. Keramiknya ini digunain ukuran 40x40 dan dikasih motif yang gelap di bagian sini. Sebenarnya gue suka banget warna carport ini, karena ini adalah satu tempat yang nanti kita gunain buat nyuci mobil, yang bakal banyak air lah di situ. Nah, kalau kita gunain warna cerah seperti ini, nanti jamur air itu nggak akan kelihatan teman-teman, jadi akan nyaru, jadi akan kelihatan selalu bersih. Nih contohnya ya, jamur air itu seperti apa sih teman-teman? Nah, ini kayak gini nih. Ini agak susah kan dibersihin kan. Nah, kalau misalnya dia gunain ubinnya itu warnanya cerah, jamur air itu sebenarnya tetap ada tapi nyaru, jadi kelihatannya akan selalu bersih. Makanya dia bagian yang gelap-gelap itu cuma sedikit teman-teman, yang bagian gelapnya itu cuma sebagai aksen. Dia masih ada teras yang bisa digunain untuk naruh sepatu dan lain-lainnya. Dan masih bisa dikasih tempat duduk sih sebenarnya di sini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ini dia gunain double triplek teman-teman, tapi di finishnya itu bagus. Finishnya itu melamik. Habis itu dia model yang pakai handle, jadi ininya juga harus pakai yang model pelor seperti ini. Nah, cuma ada sayangnya bro. Mestinya ini bisa pakai kunci smart. Karena kan zaman sekarang itu harus smart kan. Tapi simple lah kalau teman-teman nanti beli rumah ini. Tinggal ganti, lihat di Tokopedia pakai Bardi, udah langsung jadi smart. Jadi 1,7-an udah jadi pintu smart door. Pintu smart door. Smart door aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya dan inilah impresinya teman-teman. Keren ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, dia gunain plafonnya itu ngikutin bentuk atapnya. Nah, caranya gimana sih? Kalau kita mau bikin rumah kita, plafonnya itu ngikutin bentuk atap seperti ini. Nomor satu, kita bisa gunain baja beneran atau besi. Besi hollow juga sebenarnya bisa. Tapi yang paling common adalah kita gunain baja ringan modelnya Cremona. Nah, ini dengan kita bikin baja ringan model Cremona, dia bisa ngikutin bentuk atapnya. Jadi kita punya satu ceiling yang benar-benar tinggi kayak rumah ini. Dan yang gue suka adalah bagian sini teman-teman. Jadi di rumah ini tuh plafonnya juga dimainin. Kalau teman-teman lihat nih di sini, dimainin begini. Jadi walaupun dia ngikutin bentuk atapnya begitu, tapi tetap dikasih permainan seperti ini. Dan di bagian sini itu dicoak nih. Nah, ini gunanya buat apa nih? Gunanya adalah untuk nutupin korden seperti ini. Bagus ya modelnya. Dengan permainan plafon seperti ini, itu sebenarnya kita jadi bisa bikin ada spotlight kayak gini. Cuma sayangnya gitu, mestinya ini spotlightnya ada 1, 2, 3, tentu akan bikin rumah ini kelihatan lebih mewah lagi. Namanya juga satu rumah compact. Dia sini gunain gray mirror teman-teman. Harus ada mirrornya, jadi supaya kelihatannya itu benar-benar luas dan ngebikin teman-teman bisa ngelihat Bang Arga sama Bang Bewok di situ. Bang Bewok tuh gayanya cool banget ya kalau lagi megang gimbal. Ah, gila. Walaupun ini gray mirror tetap bisa kelihatan muka merahnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kacanya itu di frame. Di frame-nya itu pakai multiplex yang dilapisin sama taco sheet. Nah, seperti kayak gini. Oke, nah di bagian sininya ini masih ada satu tempat yang bisa digunain untuk naruh-naruh barang. Ini sih beli jadi, cuman yang gue suka adalah ini bentuknya vintage, dikasih juga satu kipas angin vintage seperti ini. Jadi cocok lah gitu. Nah, ini itu sebenarnya menerus ke banyak perabotan yang dipilih sama mereka. Kalau teman-teman lihat, ini kan dia gunain warna hitam dan motif HPL yang rustic. Nah, ini juga sama. Meja kopinya dia juga gunain warna hitam, di sininya besi, habis itu dia gunain yang motif HPL itu rustic juga seperti ini, dan nanti di bagian si dapurnya. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini.
Ini adalah tempat untuk TV-nya. Nah, tempat untuk TV-nya itu juga sama teman-teman, gunain besi juga dan motif HPL yang plastik. Nah, ini juga menerus ke atas. Jadi ini zaman sekarang itu kan seperti yang kita sering lihat di rumah-rumah terakhir ini, trennya itu adalah minimalis tapi ada miring-miringnya. Habis itu interiornya banyak yang industrial. Nah, karena industrial tuh lagi diminati lah akhir-akhir ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, inilah model dari furniture yang industrial. Jadi ini dia gunain besi hollow 4x4, disetut ke atas. Habis itu mungkin di sini dinabot juga supaya kuat. Bisa baru dikasih ambalan-ambalan seperti ini. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, ambalan itu benar-benar kalau bisa polos-polos aja. Kalau sekarang itu yang bagus dikasih rangka seperti ini untuk ngikutin tren industrial. Sama juga di bagian TV-nya, sebenarnya simple loh. Ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini tuh sebenarnya gampang, bisa datang ke tukang besi, habis itu kasih ukurannya, bikin besinya, habis itu datang ke tukang furniture untuk minta bikin ambalannya kayak gini, taruh, langsung bisa jadi dan bisa dipakai. Cuman ya itu kekurangannya, kalau misalnya kita gunain yang modelnya bolong seperti ini, itu nanti kabel-kabel akan kelihatan semua nih. Nah, akan lebih baik lagi di bagian belakangnya ini itu tetap dikasih papan yang dilapis HPL supaya kabel-kabel kita nggak kelihatan. Ada satu ruangan yang bisa digunain untuk belajar dan bekerja. Nah, ini ada yang menarik teman-teman di sini. Ini gue suka, kenapa? Karena nomor satu ini model yang nggak kejepit. Kalau teman-teman suka ngikutin video kita, itu suka kejepit-kejepit nih kalau bikin yang kayak gini. Nah, yang bener itu adalah begini nih, ada begini ya nih. Dan bagusnya lagi gue suka nih ditonjolin lagi, dimajuin sedikit. Jadi kayak ada profilnya gitu, bisa baru bisa dibuka begini. Dan ini adalah kursi chassis modelnya. Dan yang gue suka kursi chassis itu adalah kursi yang standar. Kursi yang standar, kalau kita gabung sama laci ini nggak kena di kaki, masih enak dibukanya. Berarti meja ini berhasil. Oke, ini sekitar berapa sih gitu ya? Ini sekitar 15 cm. Dan ini sekitar 2 cm, berarti ini totalnya 17 cm. Nah, kalau sedangkan tinggi dari meja itu yang bagus itu adalah 75. Jadi 75 dikurangin 2 cm dikurangin 15 cm, dapatlah kita satu meja yang nggak ngeganggu kalau kita lagi mau buka laci ketika lagi duduk di kursi standar seperti chassis ini. Yang gue suka lagi adalah ambalannya. Ambalannya itu ini yang model melayang, habis itu ada permainan LED-nya. Nah, permainan lampu warna kuning itu ngebikin apa yang kita pajang kayak gini tuh jauh lebih menarik. Coba teman-teman bayangin, lampunya ini warna putih. Pasti pajangan ini nggak akan semenarik itu. Karena lampu kuning itu ngebikin material bahan-bahan seperti ini itu lebih stand out lagi. Ini adalah kamar tidur anaknya. Nah, ini teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Misalnya kita beli satu rumah, cetekannya ini itu ada di tembok situ, ya kan? Habis itu kita mau ini jadi lemari kayak gini. Nah, tukang furniture atau desainer interior itu dia bisa ngebikin si cetekan itu pindah ke lemari kalian. Jadi nggak usah khawatir, walaupun kita di situ ada cetekannya, tapi kita mau pindahin nanti ke body dari lemarinya, itu adalah tugas dari desainer interior. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini gue suka. Kalau teman-teman lihat di atasnya ini ada permainan gypsum ya, yang ngebikin si lemari ini tuh kelihatan built-in. Enak ya? Dan ini, tuh, begitu dibuka lampunya nyala. Dan ini gunain kaca riben dengan aluminium warna hitam. Yang gue suka adalah ini ya nih. Ini adalah tempat AC, ngebikin dia jadi kelihatannya rapi. Nah, dan ketika dibuka, dia bisa begini, habis itu mulai bisa dibersihin. Nah, kenapa dia bisa dingin? Satu ya karena ada kisi-kisi di depan, dan ternyata di bawah ini ada kisi-kisi lagi. Jadi bener-bener banyak tempat untuk ngeluarin angin dari si AC ini. Nah, sekarang kita ke bagian wall panelnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gunain perforated dan di sini pakai besi 4x4 hollow. Habis itu kita bisa lihat nih cara dia stutnya di sini di baut. Habis itu di belakangnya ada visornya dan ini udah kokoh banget. Ngebikin ya kamar ini tuh bener-bener kelihatan maskulin dan industrial. Nah, di sini juga ada black mirror.
Jadi ternyata di padu padan gini lucu ya. Jadi ini gunain black mirror, gunain takosit warna abu-abu, abis itu di sini dia gunain besi warna hitam dan perforated. Dan dinding warna putih. Ternyata unik juga dan bisa juga ternyata dipadu padan sama lukisan-lukisan seperti ini. Dan di sebelahnya nggak lupa masih ada bedside table-nya yang juga dari besi ini teman-teman. Kalau ini kecil nih besinya, pakai 2x4. Habis itu dipadu padan sama HPL lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Di sana berhasil, apakah di sini berhasil? Di sini kurang berhasil. Tuh, ya kan? Kena. Ini ketebalan. Kalau yang di sana lebih tipis. Gitu. Tapi ini gue suka karena ini modelnya yang nggak jepit juga, dan gue paling suka sih sebenarnya ada jeda kayak gini nih, set gitu. Jadi kelihatan detail gitu, tegas. Bagus. Dan itu fungsinya sebenarnya apa sih? Fungsinya adalah kalau buat di sini, ini dia nariknya di bawah, ya kan? Kalau yang ini dia buat, nah tuh lihat tuh, buat pegangan tangannya. Dan kalau teman-teman kepengen satu furniture yang bentuknya klasik, karena ada profil-profilnya kayak gini, tapi budgetnya juga nggak banyak, bisa gunain HPL kan. Nah, cuman ya itu dia, ininya jangan terlalu tipis, yang bagus segini nih, sekitar hampir 1 sentian. Dengan kayak gitu, motong HPL-nya jadi rapi dan tukang nggak sulit. Jadi hasilnya tuh bener-bener bisa rapi. Yang gue suka dari rumah ini adalah gunain homogeneous style 80-80, motifnya marmer abu-abu. Ini kalau zaman dulu teman-teman, cuman orang-orang yang kaya doang yang bisa punya rumah tampilan kayak gini. Tapi sekarang karena ada homogeneous style, itu ngebikin ya rumah itu bisa kelihatannya mewah. Yuk sekarang kita masuk ke bagian sininya. Ini adalah kamar mandinya. Nah, kamar mandinya menarik, dia gunain 30x60. Habis itu di sini udah pakai shower, cuman di sini sayangnya belum diturunin ya. Jadi masih kalau kita mandi itu, walaupun kita udah pakai shower curtain di sini, juga tetap airnya akan menuju ke sana. Jadi konsepnya jadi tetap basah. Yang bagus adalah ini sebaiknya diturunin sedikit. Habis itu di bagian ujungnya ini diujungin lagi ke sudut sini, bagian floor drainnya. Jadi ketika kita beli shower curtain, udah ketutup, kita mandi di sini, airnya juga nggak akan keluar ke sana. Dan kalau kita mau menghemat kamar mandi, kita bisa modelnya kayak gini sih. Jadi kan biasanya itu kamar mandi itu yang bagus adalah sampai atas. Cuman kalau kita mau menghemat, kita bisa bikin begini. Habis itu di sini kasih tali air. Kenapa gue bilang ini adalah cara yang paling benar buat menghemat? Karena kita mandi dengan tinggi gue 185 cm, gue mandi di sini juga enak. Air itu akan mancur ke sini, dia nggak akan kena bagian atas ini. Jadi akan awet gitu. Kalau lebih bagus lagi, bagian atasnya ini itu dicat minyak. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya enak loh. Masih sama seperti yang tadi. Di sini dia gunain ventilasi buat AC juga. Habis itu masih sama juga. Dia gunain ribbon dan dikasih aluminium hitam. Gue suka sih bagian sudut sini. Jadi bagian sudut ini penyelesaiannya menarik teman-teman, karena kita butuh bedside table juga di sini. Jadi kasih bedside table di sini. Habis itu di sini masih bisa buat naruh barang, hiasan-hiasan segala macam. Habis itu bedside table itu bisa ditarik di bawah sini. Tapi di bagian bawahnya dia menerus lagi masih bisa jadi tempat penyimpanan. Nah, dan ini sekali lagi teman-teman, ini masih gunain marmer di sini. Habis itu di sini masih gunain HPL warna abu-abu. Ini wall panelnya kayak apa nih? Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa bantu jawab di komen ya. Cuman kalau di rumah gue nih kemarin baru masang tangga pakai SPC. Nah, SPC itu dia anti air. Nah, gue tadi nggak percaya kan anti air apa enggak. Nah, itu ada bekasannya gitu. Itu tuh masih ada di halaman rumah gue, belum gue beres-beresin. Udah 2 bulan kelupaan bro. Hujanan terus kan. Hujanan. Pas gue lihat masih bagus-bagus aja. Ya, bagus sih SPC itu. Jadi maksud gue, itu dihujan-hujanin aja masih bentuknya sama, apalagi kalau cuma ketumpahan air kan. Oke, dan di bagian depannya ini masih ada tempat untuk TV. Standar aja sih sebenarnya, ini pakai besi 2x4.
Jadi tampilannya itu dari depan kelihatannya tetap tebal, tapi kalau dari samping dia tetap kelihatan tipis. Bagus sih, jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen bikin rak-rak ambalan seperti ini. Habis itu di bagian sini dicowak begini. Nah, itu fungsinya adalah ketika kita tutup si roller blind ini, nah, dia tetap bisa turun ke bawah. Yuk, sekarang kita menuju ke bagian yang paling keren di rumah ini. Ini yang gua kaget sih sebenarnya. Cuma mau ngagetin teman-teman juga nggak bisa, begitu buka pintu kelihatan. Tapi ini benar-benar keren. Ini adalah dapurnya teman-teman. Jadi ada inner gardennya sedikit di sini. Ya mungkin kalau teman-teman nanti beli rumah ini mungkin bisa dikasih conwood aja kali. Tapi yang gue suka adalah gini nih. Ini tuh ada stepnya dulu ke sini. Cuma gue suka banget aplikasi dari keramik motif batik ini. Dia gunain border di sini nih. Bisa dibilang border, bisa dibilang stopper dari batu candi nih. Coba bayangin kalau misalnya ini langsung aja ke sini flat aja, tapi begitu karena ada border ini, ya ini benar-benar kelihatan menarik banget. Benar-benar kelihatan vintage-nya. Dan ini adalah dapurnya seru banget sih. Ini ada marmernya. Lo tau gak sih bro, dapur itu penting banget di rumah. Karena ya ini pengalaman pribadi ya. Jadi waktu gua pindah rumah itu kan pasti duit habis. Ya kan habis-habisan lah, namanya juga baru bangun rumah, habis itu beli furniture segala macam bikin lah waktu itu. Itu benar-benar habis gitu. Jadi yang menyelamatkan gue itu justru bini gue. Dengan dapur kan bikin bagus di rumah. Akhirnya bini gue masak mulu. Bini gue jago masak men. Jago masak makanan Indonesia. Dan itu benar-benar menghemat kos banget. Sebenarnya tadinya nggak terlalu bisa masak sih. Habis itu gue beliin satu buku masak gitu, buku masak kayak dari Pak Soekarno. Habis itu dia mulai bikin masak tuh. Karena dapurnya bagus, dapurnya enak, dia masak, menu. Dan ternyata di situ gue baru sadar, kalau kita masak sendiri di rumah tuh murah banget. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu yang menyelamatkan kehidupan ekonomi gue waktu awal pindah rumah. Iya serius, memasak di rumah. Kita masih galakan itu lagi, bener? Iya bro. Apa bikin channel aja ya baru ya buat bikin masak ya? Channel masak ya. Enggak, soalnya bini gue makanannya enak, asli nggak bohong gue. Karena dari buku itu. Tapi ide bagus tuh. Menurut teman-teman gimana? Apa kita bikin channel masak-masak makanan Indonesia? Karena menurut gue kalau kita bisa sharing masalah makan makanan begitu, akhirnya itu bisa motong kos dari kehidupan rumah tangga kita. Besar loh bro. Dan masakan Indonesia. Ya kalau lu sekarang kan online kayak apa gitu, pencet online gitu kan. Iya kan? Ya karena kita kepengennya semua orang bisa beli rumah, bener nggak? Dapurnya gue suka, kenapa teman-teman? Karena di sini ada island ya. Islandnya itu enak banget. Di sini ada tempat buat cucinya dan ini masih ada satu ambalan dari besi gini yang dikasih HPL juga. Bagus. Abis itu yang gue suka bagian depannya nih. Enak sih. Jadi kayaknya tuh yang masak sama yang makan tuh jadi satu gitu. Nah, ini kecil aja sih sebenarnya, nggak terlalu besar. Ini sekitar 30 cm aja. Terus kita makan di sini. Terus di depannya itu islandnya ini. Kalau kita punya dapur model kayak gini, itu antara suami sama istri, ibu sama anak itu bisa lebih akrab ya, kalau menurut gue. Sambil ngobrol. Iya, dan seru juga gitu kan ngeliat istri kita masak, habis itu kita nunggu di sini gitu, ambil ngobrol-ngobrol sama dia. Itu ngebikin istri lebih dihargain, bro. Karena kebanyakan suami itu taunya kan makan udah jadi aja. Mereka nggak tahu prosesnya ternyata ribet. Tapi kalau kita bisa temenin gini, ajak ngobrol istri kita gini sambil dia masak, istri kita lebih dihargain. Ini pesen gue karena lo mau kawin kan. Jadi ini gue pesen gitu loh, ini sekalian. Tapi gue kan sekarang gue pikir supaya ada buktinya, gue pesennya di YouTube aja gitu. Iya, di jejak digital ya. Oke, nah ini teman-teman nih dia digunain besi juga di bagian sininya. Ini simple sih. Tapi itu dia mesti cari kursi yang cocok juga modelnya seperti ini. Dan ini menarik, backsplash yang di sebelah sini itu kan nggak terlalu kena minyak. Yang kena minyak kan di sini nih. Makanya dia tetap pakai marmer. Tapi yang di sini yang nggak kena minyak, dia bisa pakai HPL aja. Habis itu dikasih gabungin material-material industrial biar nyambung sama rumahnya yang tadi. Di sini pakai besi 4x4 dan ambalan juga dari HPL warna abu-abu. Ini juga sama, dia gunain profil-profil supaya semuanya nyambung. Dan oke banget sih menurut gue. Digunain kompor tempel di sini.
Habis itu di bagian bawahnya itu supaya serasi dia gunain yang motifnya rustic seperti ini HPL-nya. Nah HPL zaman sekarang itu ya kayak gini teman-teman, udah bener-bener bagus banget cetakannya. Jadi ini ada genjel-genjelnya dan ada mata-matanya, dan matanya itu juga lihat deh nggak seragam gitu, jadi kesannya tuh nggak tiling, jadi bener-bener kelihatannya alami banget. Nah untuk si bagian ini juga gue suka karena ini diturunin ke bawah ngebikin island ini kelihatan lebih mewah lagi. Cuma ada sayangnya, nggak ada cooker hood. Oh, Padahal cooker hood itu ada gunanya tuh sebenarnya gini loh bro. Kalau pernah nggak di rumah ya, rumah-rumah nenek kita lah, zaman belum ada cooker hood ngetren lah ya. Itu kalau kita lagi masak begini, satu kan cooker hood buat bau, supaya ruangan lo nggak bau, apalagi ini kan full AC, nggak bau. Nomor dua tuh sebenarnya banyak minyak bro. Suka nggak lo ngeliat yang sampai di atas tuh hitam-hitam? iya. Hitam-hitam, habis itu di sini minyak. Itu bagian susah banget dicat. Karena kan minyak, lu mesti bersihin dulu, lu sabunin dulu, tunggu kering, baru lu kadang-kadang bahkan kalau gue pilok dulu, kalau nggak gue cat minyak dulu, baru gue cat tembok lagi. Gitu, ribet. Nah makanya itulah gunanya si cooker hood. Dengan ada cooker hood begini, dia juga sebagai penangkap minyak dari makanan kita. Oke. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Trevista Hills ini? Karena nomor satu, ini adalah satu perumahan yang besar teman-teman. Ada 1.500 unit dan ada 5 klaster. Nah sekarang kita mau ngomongin klaster pertamanya yang lagi mereka launching ini adalah namanya Menteng Residence. Menteng Residence itu luas areanya sekitar 8 hektar dengan jumlah rumah 300 unit teman-teman. Dan sampai sekarang unit yang udah dibangun itu ada di 180 unit. Dan yang kerennya dari perumahan ini adalah tidak ada rumah yang inden. Semuanya ready stock. Jadi kalau teman-teman sekarang beli rumah di sini, ya pasti langsung bisa dihuni. Di perumahan ini ada 3 tipe. Nomor 1 itu ada yang tipe A. Tipe A itu luas bangunannya 75, luas tanahnya 84. Harganya di 1M 172.500.000. Habis itu ada yang tipe B, itu 872.500.000. Dan ada tipe B plus yang lagi kita review ini, itu luas bangunannya di 49, luas tanahnya di 84. Harganya di 897.500.000. Dan yang kerennya teman-teman, promo terbarunya, free DP itu 0%. Ini tuh mempermudah banget buat teman-teman yang kesulitan untuk ngumpulin DP. Abis itu free biaya BPHTB, free biaya KPR. Ini biaya KPR gede loh teman-teman, bisa sekitar 25-35 juta, ini udah besar lah pokoknya. Itu udah free juga. Biaya notaris itu juga lumayan teman-teman, itu udah free. Sampai dengan peningkatan SHM. Dan ada subsidi angsuran selama 2 tahun pertama. Nah, jadi jangan ragu-ragu teman-teman, bisa datang ke sini langsung tanya-tanya ke marketingnya tentang promo-promo yang tadi gue sebutin itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempermudah teman-teman untuk membeli rumah. Karena itu dia, DP-nya 0%, jadi nggak perlu takut lagi untuk ngumpulin dulu, nungguin dulu, nabung dulu, habis itu duitnya kepake apa segala macam. Nggak perlu takut karena ini DP-nya udah 0%. Jadi bisa dibilang ini sesuai banget sama jargonnya mereka, yaitu rumah siap huni dengan angsuran 2 jutaan, free semua biaya. Free semua biaya, free semua biaya, free semua biaya. Karena kenapa gue sebutin banyak? Emang banyak banget yang di free sama mereka, dan yang kerennya lagi, tanpa DP. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Sebelum ciao, ya kan? Kita nanya lagi. Karena ini kepikiran bro. Menurut teman-teman gimana nih kalau kita bikin channel masak-memasak? Ciao. Buat apa ada tempat penyimpanan di bawah situ bro? Barang yang Oke, sampai jumpa di acara. dan sini kalau sini. Oke, sampai jumpa. Dan tipe B+. Tipe B+ itu adalah yang lagi kita review nih teman-teman. Itu di 897.000